Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang perusahaan es krim Walls. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Aan Banda selaku moderator, dan ada rekan-rekan saya. Yang pertama Nur Afifah, yang kedua Nur Puspitasari, yang ketiga Ramadhani Wulandari, yang keempat Anissa Febiara, yang kelima Diah Amalia Sari, yang keenam Anis Fitriani. Baik, langsung saja kita masuk di materi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Profil pendirian dan profil perusahaan es krim Walls. Di pertama, biodata tokoh Richard Walls. Es krimnya menrajai dunia. Pada tahun 1786, Richard Walls membuka kios daging di pasar St. James, London. Dari menjual daging dan makanan olahan dari daging lainnya, ia mendapatkan reputasi sebagai penjanggal babi terbaik. Pada tahun 1812, Richard menerima anugerah pertama, Royal Appointment to George dari Princess of Wales sebagai pemasok babi. Selanjutnya, pada tahun 1834, dia pindah ke tempat baru di Jerman, Street 113. Namun, tak lama kemudian, ia meninggal dunia dan meninggalkan anak istrinya dan sekarang lelaki berusia 19 tahun untuk menjalankan bisnis bernama Ann Wolf & Son. Tak lama, Ann juga meninggal, tak lama setelah kematian suami. Pada usia 19 tahun, Thomas Wall mengambil kendali bisnis ditambah dengan merawat adiknya selama 14 tahun. Setelah kelahiran putranya, Thomas Wall, pada tahun 1846, ia mendaftarkan bisnisnya dengan nama Thomas Wall & Son ITD. Thomas Wall pun belajar atau memegang dan bergabung dengan Dewan Perusahaan pada tahun 1870. Namun, bisnis selalu dihadapkan pada masalah di musim panas ketika penjualan daging, pai daging, dan sosis jatuh. Perusahaan terpaksa harus merumahkan staf. Dipimpin oleh Thomas Wall, ia mengusulkan untuk mengembangkan bisnis es krim pada tahun 1913 untuk menghindari layoff. Pada awal Perang Dunia I, rencana itu ditunda karena kelangkaan produk penunjang. Lalu Thomas Wall memutuskan untuk pensiun dan menjual bisnis pada tahun 1920 ke Max Frisch Harris. Dana ini sendiri diakuisisi pada tahun 1922 bersama oleh Lever Brothers and Margin Uni, perusahaan pendiri Unilever. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan es krim Walls. Dimulai pada tahun 1922 di sebuah perusahaan di Acton, London, es krim yang bernama Pedal Pop mulai diproduksi. Masyarakat menerima dengan sangat antusias dengan inovasi memakan es krim nikmat era baru ini. Unilever lalu membagi perusahaan menjadi dua, yaitu Tewal & Sons itu ice cream dan Tewal & Sons itu meat. Selanjutnya, Walls dan Unilever juga menciptakan brand khas sebagai logo dan Pedal Pop Lion sebagai maskot. Dari produksi tahun 1953 di bawah pimpinan Ronald Street, popularitas Pedal Pop semakin bersinar dan menjadi salah satu merek es krim yang sangat terkenal. Hal ini juga dapat dilihat dari omset Pedal Pop sebesar 70 juta US dollar per tahun pada masa itu. Tahun 1970-an, Pedal Pop mengandeng Kerry Foods sebagai partner. Pedal Pop pun mulai melebarkan produksi ke negara-negara lain seperti Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Yordania, Malaysia, Pakistan, Lebanon, Qatar, Saudi Arabia, dan Singapura, serta Thailand, Uni Emirat Arab, dan Vietnam juga. Lebih dari 97 juta Pedal Pop dijual dan dinikmati masyarakat seluruh dunia setiap tahunnya. Terima kasih. Sendiri upaya pembedaan suatu produk dalam suatu perusahaan agar pihak konsumen dapat memilih produk yang mana yang mereka inginkan. Selanjutnya, perusahaan meletakkan perbedaan produk dalam desain produk
kemasan, ukuran, dan rasa. Lalu, diferensiasi produk juga tidak berarti asal berbeda, sehingga kalau sudah berbeda harus memiliki titik keunggulan. Yang terakhir, diferensiasi yang dilakukan Walls dengan membuat es krim yang berbeda dari segi rasa, bentuk, kemasan yang menarik, dan kualitas dari produknya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang strategi dari perusahaan es krim Walls. Yang pertama, memanjakan konsumen sesuai dengan kebutuhan. Jadi, es krim Walls ini menawarkan banyak variasi rasa dengan harga yang terjangkau di kalangan masyarakat. Yang kedua, membangun loyalitas konsumen dengan berbagai macam hadiah. Contohnya, kita membeli es krim Walls, biasanya terdapat di kemasannya atau di stik es krimnya itu ada kode. Nah, kode itu biasanya kita bisa tukarkan, bisa mendapatkan voucher belanja, voucher makan, atau mendapatkan free satu es krim. Yang ketiga, memancing rasa penasaran konsumen. Jadi, untuk menarik rasa penasaran konsumen, kita perlu trik dengan cara mengeluarkan produk dengan variasi rasa yang baru, lalu bentuknya unik, kemasannya menarik, terus itu brandnya itu mudah diingat atau disegani oleh masyarakat. Dan es krim Walls ini juga telah populer sampai ke mancanegara. Yang keempat, mengusung konsep baru untuk membranding ulang konsep lama. Dengan mengusung konsep kemasan baru yang biasanya harga satu bungkusnya itu 11.000, kini es krim Walls mengeluarkan harga 35.000 per porsi. Jadi per porsi itu mendapatkan 4 es krim. Nah, apabila kita membeli yang harganya 11.000, membeli 4 es krim, itu harganya 44.000. Itu lebih mahal. Jadi lebih terjangkau kita mengambil yang harga 35.000. Yang kelima, melalui pendekatan melalui pelayanan delivery order. Produsen es krim Walls sudah mulai mencoba layanan pengiriman lebih mudah. Contohnya dengan cara menghubungi nomor telepon 14080. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang program dari perusahaan es krim Walls. Es krim lebih dari sekedar cemilan yang cocok saat cuaca panas, tetapi juga dapat menciptakan dunia yang penuh keceriaan dan eksklusif. Sebagai salah satu merek es krim terbesar di dunia, Walls berkomitmen penuh untuk menghadirkan kebahagiaan eksklusif bagi semua orang. Inilah salah satu wujud komitmen perusahaan Walls. A. Program M Walls menghadirkan kebahagiaan melalui bermacam kesempatan kerja. B. Secara global, program M Walls telah menciptakan 45.000 kesempatan kerja. C. Mencairkan hambatan bekerja bagi 100.000 anak muda bertalenta di tahun 2020. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari kesimpulan materi kami di atas. Yang pertama yaitu kualitas produk berpengaruh tidak signifikan terhadap harga, yaitu persepsi pelanggan terhadap harga es krim Walls tidak bisa dijelaskan oleh kualitas produk. Yang kedua, kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, yaitu pelanggan akan memiliki kepuasan yang lebih baik karena es krim Walls dipandang memberikan kualitas produk yang lebih baik dibandingkan produk es krim lainnya. Yang ketiga, kualitas pelayan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, yaitu pelanggan tidak memiliki kepuasan yang lebih baik karena es krim Walls dipandang memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan es krim lainnya. Selanjutnya, harga berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan, yaitu tingkat pelanggan yang tinggi atau rendah tidak bisa dijelaskan oleh persepsi terhadap harga es krim Walls. Selanjutnya, kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, yaitu pelanggan akan memiliki loyalitas tinggi karena es krim Walls dipandang memberikan kualitas produk yang lebih baik dibandingkan produk es krim lainnya. Yang terakhir,
Kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, yaitu pelanggan akan memiliki loyalitas tinggi karena Es Krim Walls dipandang telah memberikan kepuasan yang lebih baik terhadap pelanggan dibandingkan produk es krim lainnya. Baik, itulah dari hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan baik dalam perkataan ataupun perbuatan kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.